Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki materi tema 6, cita-citaku, subtema 2, pembelajaran 4. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Oke, di sini ada percakapan antara Beni dan Ayah. Ayah, jika sudah besar nanti aku bercita-cita ingin menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Kemudian Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, yang berdiri megah, berdampingan dengan gereja katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan Masjid Istiqlal memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Apa sih kehebatan dari seorang arsitek? Yaitu mampu membuat gedung dengan desain yang unik namun tidak mengurangi fungsi serta keamanan gedung tersebut. Lalu jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Yaitu pendidikan S1 jurusan arsitek dan juga mengikuti kursus untuk meningkatkan keahliannya. Kemudian, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Yaitu merancang bangunan, menggambar bangunan, menghitung bahan, dan juga memperkirakan dana yang akan dihabiskan untuk membangun sebuah gedung yang kita impikan. Dari zaman dulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Ini adalah gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat. Rumah-rumah adat yang ada di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor. Bagian bawahnya, masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan
yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Oke, di sini ada 2 kolom ya untuk diisi 2 gambar rumah. Rumah yang pertama yaitu rumah Tagok Anjing sebagai tempat tinggal suku Sunda di daerah Garut, Jawa Barat. Rumah adat ini juga berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Sunda. Gambar yang kedua, rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama. Mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Rumah gadang berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Minang. Persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Persamaan rumah adat bagi masyarakat adalah sama-sama sebagai rumah tinggal dan rumah kebesaran para suku di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah memiliki arsitek bangunan yang berbeda dan mempunyai sejarah juga yang berbeda. Nah, anak-anak sekarang bisa diperhatikan ya, ini ada berbagai macam rumah adat dari segala daerah. Ada dari Bali, Bangka Belitung, Banten, Maluku, Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Bengkulu, memiliki bentuk dan rupa yang berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa air, tanah, tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, di sini Bunda ada contoh bagan ya, ada nama, pekerjaan orang tua, sumber daya alam yang digunakan. Contoh, Udin, pekerjaan orang tuanya apa? Petani. Nah, sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, air, dan tumbuhan. Lalu ada juga Siti, pekerjaan orang tuanya adalah peternak. Sumber daya alam yang digunakan adalah hewan dan tumbuhan. Lalu ada Dayu, pekerjaan orang tuanya nelayan, sumber daya alam yang digunakan adalah laut dan ikan. Serta begitupun dengan Lani dan Edo. Oke, setelah tadi kalian mempelajari tentang rumah adat, serta bangunan-bangunan yang dibangun oleh arsitek, sekarang kita pindah materi ke puisi. Puisi juga kemarin kita sudah belajar ya, tentang ciri-ciri puisi, makna puisi. Nah, sekarang kita melengkapi puisi yang ada di gambar. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Kawan sejatiku, karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kamu selalu mengingatkanku untuk beribadah dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa kawan, kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Tanggapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan kata ya atau tidak, sesuai isi puisi tadi. Nah, dari puisi yang tadi kalian dengarkan, yang Bunda bacakan,
Pertanyaan yang pertama, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Jawabannya tentu tidak ya. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Tentu iya ya. Kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani dan Siti. Tidak ya, karena ada Made di dalamnya. Kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani? Ya, Lani akan melupakan kawannya tidak. Mereka ingin meraih cita-cita bersama. Ya, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.